Jangan tunggu ketakutannya hilang, tapi hadapi rasa takutmu. Percaya ada Tuhan menyertaimu. Apapun yang kau takutkan, hadapi. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya doa kita semua ada dalam berkat Tuhan. Saya doa kita semua bukan orang-orang yang penakut. Alkitab berkata 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan bisa dialami semua orang. Tidak peduli jumlah saldo di tabunganmu banyak, kamu bisa saja menjadi takut. Tidak peduli mungkin gelarmu orang hebat, banyak gelar di depan, di belakangnya banyak gelar. Orang yang banyak gelar juga bisa mengalami ketakutan. Orang yang banyak teman, orang-orang hebat pun bisa mengalami ketakutan. Bahkan orang yang sangat rohani, pendeta sekalipun, bisa mengalami ketakutan, bisa takut. Ada yang takut gagal sehingga nggak berani melangkah. Ada yang takut salah sehingga tidak pernah ambil keputusan. Ada yang takut yaitu omongan negatif orang sehingga tidak pernah berbuat apa-apa. Banyak ketakutan-ketakutan itu bisa hadir di dalam diri beberapa orang atau tiap-tiap orang. Ketika iblis tidak berhasil menghancurkanmu, dia akan berusaha menghancurkanmu dengan memberikan rasa takut. Tapi seorang yang pemenang, saya doa saudara adalah orang yang pemenang. Seorang pemenang tidak tunggu rasa takutnya hilang, tapi dia yakin dia bersama Tuhan. Sehingga mungkin rasa takutnya masih ada, tapi dia tetap melangkah menghadapinya, rasa takut itu bersama Tuhan. Saya mencatat, pemenang menghadapi ketakutan dengan tindakan iman. Tidak tunggu ketakutannya hilang, tapi dia hadapi dengan iman. Seorang pemenang tidak menghindari ketakutan, tapi dia menghadapinya bersama Tuhan. Tidak tunggu sampai keberaniannya sempurna, tapi dia hadapi bersama Tuhan. Kalau kita melihat contoh di Alkitab, Alkitab berkata, hati-hati si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menerka musuhnya. Mengaum-ngaum, di sana singa tua yang mengaum-ngaum cari musuh, singa muda mengendap-endap. Karena singa tua seringkali giginya udah ompong, cakarnya udah patah, sehingga dia harus kerjasama sama singa muda. Singa muda di arah kanan dari lembu, singa tua di arah kiri dari lembu. Cara mereka berburu adalah singa tua mengaum-ngaum, sehingga lembu itu mendengar auman dan menjadi ketakutan, melangkah ke arah yang salah, padahal di sana ada singa muda, dan pada akhirnya singa muda menerkamnya. Itulah cara kerja si iblis, membuat kita salah arah, membuat kita jadi takut. Karenanya jangan tunggu ketakutannya hilang baru hadapi, tapi justru kamu harus berjalan atau melangkah ke arah apa yang kamu takutkan. Melangkahlah bersama Tuhan. Di Alkitab ada satu contoh, Yosua. Ketika Musa mati, Yosua itu asistennya Musa. Musa melakukan hal-hal yang hebat di depan mata orang Israel, sementara Yosua belum pernah melakukan apa-apa, dalam artian tidak pernah bangsa itu melihat Yosua melakukan mujizat. Tuhan melakukannya lewat Yosua, tapi lewat Musa. Dan sekarang Musa, tokoh besar ini, mati. Sekarang Yosua harus memimpin bangsa yang besar ini. Mungkin beberapa orang di bangsa itu underestimate sama Yosua. Saya percaya itu membuat Yosua memiliki rasa takut bagaimana menghadapinya. Sedangkan harus menyeberang ke tanah Kanaan, dan di sana harus menghadapi sungai Yordan yang sedang meluap airnya, tembok Yeriko yang tinggi, menghadapi raksasa-raksasa. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam arti lain Tuhan mau bilang begini, hadapi rasa takutmu itu. Jangan kecut dan tawar hati, jangan takut, jangan kecut tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau
pergi. Hadapi rasa takut itu. Datangi rasa takut itu bersama Tuhan. Ya, saya punya pengalaman sederhana sih. Menghadapi rasa takut, tidak percaya diri. Saya suka olahraga, jadi saya suka juga lari. Tapi setiap kali saya lari, saya lebih percaya saya bisa sprint, latihan interval. Untuk yang suka lari ngerti. 100 meter, 300 meter ngebut gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang singkat aja, paling nggak nyampe 1 menit selesai. 1 menit, 2 menit selesai. Saya lakukan 4 kali. Jadi waktunya nggak panjang. Tapi saya takut kalau melakukannya panjang, 30 menit gitu. Nggak berani. Tapi seorang teman saya berkata, coba deh 30 menit, pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet, tahan 30 menit. Pasti bisa kok, pasti bisa. Dan saya berpikir saya harus hadapi nih rasa takut ini. Saya takut kecapean, takut kelelahan. Saya hadapi. Dan ketika saya hadapi, saya lari 5 km di bawah 30. Dan buat teman saya itu hebat sekali, itu buat pemula baru sekali lari, itu aneh, itu kecepatan katanya. Biasanya orang pemula baru lari, nggak mungkin segitu, nggak mungkin di bawah under 30 minute. Ternyata bisa. Ketika kita hadapi ketakutan, ada hal-hal yang kita takutkan. Justru bagaimana caranya? Jangan tunggu ketakutannya hilang, baru kemudian kau melangkah. Tapi hadapi ketakutan itu, melangkah, percaya ada Tuhan menyertai. Yosua demikian, dia harus berani menghadapi. Dan kita tahu akhirnya Yosua menghadapi rasa takut itu. Yosua akhirnya kita tahu bahwa dia melihat bersama Tuhan. Dia lihat itu mengerikan. Sungai Yordan airnya meluap. Tapi sungai Yordan dibelah oleh Tuhan. Melalui Yosua. Tembok Yeriko yang tinggi, yang besar, dikelilingi. Kemudian akhirnya tembok itu roboh. Dan raksasa-raksasa itu dihadapi. Tanah Kanaan direbut. Dan pada akhirnya dibagi-bagikan buat bangsa Israel. Jangan tunggu ketakutannya hilang, tapi hadapi rasa takutmu. Percaya ada Tuhan menyertaimu. Apapun yang kau takutkan, hadapi. Karena ada Tuhan menyertaimu. Dan ujung dari masalah tantangan, setiap rasa takut itu bersama Tuhan, kamu akan surprise, ternyata bisa. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu hebat, tapi karena siapa yang menyertaimu. Karena Tuhan menyertaimu. Pemenang melawan ketakutan dengan firman Tuhan. Mungkin kita tidak mampu, tapi ada janji Tuhan buat kita. Mungkin kita nggak bisa, tapi Tuhan meyakinkan bahwa bukan kuat gagah kita, bukan hebat kita, tapi roh Tuhan memampukan kita. Karenanya mungkin rasanya di depan nggak ada harapan, tapi kita berani melangkah karena Tuhan berkata, Tuhan nggak pernah punya masa depan buruk buat kita, Dia hanya punya masa depan yang baik buat kita. Kita menghadapi ketakutan bukan dengan kehebatan kekuatan kita, tapi dengan janji Tuhan. Daud bukan berkata nggak ada masalah, nggak ada yang aku takutkan, nggak ada musuh, nggak ada yang bikin aku takut. No, Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Musuh ada, masalah ada, bisa buat jadi takut. Tapi Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud berani memperkatakan ini. Bahkan Yesus pun menghadapi pencobaan di padang gurun dengan ada tertulis. Karena harus banyak baca firman. Hadapi ketakutanmu bersama Tuhan. Hadapi ketakutanmu bersama firman Tuhan. Dan engkau akan melihat surprise, kaget, karena bersama Tuhan, ternyata apa yang kau takutkan tidak semenakutkan itu. Bersama Tuhan ada kemenangan. Mari pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran, buat firman yang kami dengar pagi ini boleh meneguhkan, menguatkan, menyemangati kami, memberkati kami di pagi ini. Kami doa biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu apa yang jadi ketakutan mereka, biarlah mulai hari ini mereka tidak tunggu sampai rasa takut hilang, sampai keberaniannya full, tapi mereka hadapi bersama Tuhan. Mereka melangkah bersama Tuhan. Mereka memperkatakan janji Tuhan, firman Tuhan, sehingga mereka lihat kemenangan yang dari Tuhan. Hamba doa, jamah anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang sedang masalah ekonomi
dibukakan jalan oleh Tuhan. Bahkan yang sedang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya mau melangkah hari ini bukan karena tidak ada rasa takut di hati saya, tapi karena ada Tuhan di hidup saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar lewat apa yang kamu bagikan banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!